Pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, juga teman sejawat. Ada beberapa saya lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal. Perkenalkan saya dan izin juga untuk bisa menyampaikan presentasi saya ke Zoom ini. Presentasi saya juga mungkin beberapa diambil dari hasil penelitian saya dan juga referensi yang saya baca dari beberapa jurnal. Izin share screen ya Pak Eko. Ya, hari ini pertemuan saya yang kedua tentang hasil penelitian saya. Tetapi saya tidak terlalu banyak mengulas hasil penelitian saya karena dari Pak Eko dan Pak Sam diberikan amanah untuk bisa memberikan bagaimana versis daripada subhabut alpha ini terhadap Omikron. Jadi saya mencoba untuk menselaraskan materi kita ini. Teman Ibu Bapak sudah tahu bahwa ekstrak kita yang subhabu alpha adalah ekstrak kombinasi poliherbal, ekstrak Canna striata ikan gabus, kurkuma santoriza temulawak, dan moringa oleifera itu adalah daun kelor. Ya, memang sekarang ini kita menghadapi suasana Omikron ya. Omikron yang memang salah satu rentetan mutasi daripada varian corona COVID-19 yang SARS kedua, yang memang saat ini pandemi itu tidak usai-usai ya. Harapan dari pemerintah itu pandemi menjadi endemi. Ya, endemi ini adalah hanya daerah-daerah zona-zona tertentu saja yang memang ada penyakit COVID, tetapi tidak secara global seluruh dunia. Itu menjadi endemi. Dan memang untuk Omicron ini sudah dikeluarkan dari Menteri Kesehatan ya tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron, dan memang isinya tidak jauh dengan varian Omicron varian COVID-19 yang lain, yaitu yang Delta maupun Alpha. Nah, kita ingatkan kembali bahwa kita sudah banyak virus corona yang bermutasi dan tidak menutup kemungkinan ada mutasi yang lain. Ya. Dan memang virus corona itu sendiri memang waktu zaman belum banyak menyerang manusia, itu sudah lama dihidap oleh hewan ternak kita, hewan-hewan juga peliharaan di luar yang bukan peliharaan manusia, yang memang menurut dokter hewan, saya diskusi dengan pembimbing disertasi saya, itu memang corona itu adalah virus yang memang mudah bermutasi. Oleh karena itu memang sekarang ini ketua daripada Satgas Nasional adalah dari dokter hewan, karena memang sudah mengenal banyak bagaimana menangani virus corona pada hewan yang mudah sekali bermutasi dan mudah sekali diobatin, akhirnya bermutasi dengan ciri-ciri yang lain. Nah, kita di manusia yang sudah menyebar kepada manusia sudah memang teridentifikasi dari alfa, beta, gamma, delta sampai akhirnya ke Omikron sekarang ini. Ini data yang dari BNPB ya, dari BNPB. Kemudian saya sendiri sebagai anggota daripada Satgas Nasional dari BNPB, tetapi saya menangani kasus kematian seluruh rumah sakit di Indonesia. Ya, untuk Omikron ini masih kecil ya, yang meninggal masih 7. Jadi belum bisa kita lakukan audit mortality ya pada semua rumah sakit, karena memang di sini belum banyak, tetapi dari kecenderungan daripada peningkatan daripada Omikron ini sudah sangat bermakna kenaikannya ya, dari 14 Januari 850, kemudian 15 Januari 1054 sampai 20 Januari kemarin itu sudah menginjak 2116. Jadi ada kenaikan dari terkonfirmasi yang sangat cukup
signifikan kenaikannya ya. Tetapi memang pasien ini yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet, kemudian dari PDPI yang mengkoordinir perawatan Wisma Atlet itu memang masih taraf yang sedang dan berat, tidak kritis maksudnya ya. Jadi memang lebih ringan dibandingkan kalau kita berbandingkan dengan Delta waktu di bulan Juni Juli kemarin seperti ini. Tetapi perlu diwaspadai karena memang Omikron ini adalah mutasinya bukan pada pita RNA, tetapi mutasinya pada spike ya di kapsul daripada permukaan daripada corona, dan itu masih dalam proses pembelajaran atau penelitian para ahli. Ya, ini kita lihat dari data NYC Department of Health bahwa Omikron ini lebih banyak menyerang pasien yang tidak divaksinasi. Jadi selama ini masyarakat selalu berpikir kalau sudah vaksinasi tidak kena COVID. Tentu tidak ya, seperti halnya TBC ya. Sekarang ini kita menginjak endemi tuberkulosis, TB paru maupun di ekstra paru, dan kita merupakan daerah Indonesia itu daerah endemi dari tuberkulosis. Tentunya Bapak Ibu tahu bahwa dulu sudah kita semua masyarakat Indonesia sudah divaksinasi BCG, tetapi kan tidak serta-merta akhirnya TB itu jadi hilang dengan vaksinasi BCG kan, tetapi juga sama dengan vaksinasi yang ada pada Omikron ini adalah vaksinasi untuk meringankan gejala daripada COVID itu sendiri. Sehingga data ini adalah dilihat bahwa vaksin yang divaksin dan tidak divaksin, yang garis kuning adalah yang tidak divaksin, yang biru adalah yang divaksin, ternyata lebih rendah angka kesakitannya dibandingkan dengan pasien yang tidak divaksin ya, baik itu di kasus yang terkonfirmasi dia ringan ya, isolasi mandiri ataupun yang dirawat di rumah sakit ya. Jadi memang lebih rendah pada pasien yang divaksinasi. Ini proporsi daripada Omikron pada pelaku perjalanan luar negeri dengan transmisi lokal ya. Jadi memang dilihat dari sini memang ada kecenderungan dua kelompok tersebut ada kecenderungan meningkat ya, dari mulai 1 Januari sampai sekarang sampai kemarin datanya 15 Januari. Nah, kalau kita bagi proporsinya yaitu ya, jadi ternyata awalnya memang pelaku daripada yang berpergian ke luar negeri yang terkonfirmasi PCR positif ya. Ini data dari DKI Jakarta ya. Tetapi setelah berlangsungnya waktu, mungkin setelah menginjak pada pertengahan bulan Januari, sudah terlihat bahwa transmisi lokal sudah juga mendekati proporsi daripada jumlah yang terkena Omikron. Jadi memang tidak lagi kita sebagai tim medis di rumah sakit tidak lagi melihat bahwa pasien yang terkena Omikron adalah pelaku yang melakukan perjalanan luar negeri, tapi transmisi lokal sudah mendekati sama dengan pasien yang memang dari luar negeri seperti itu. Ya, ini varian Omikron. Kita tahu bahwa organ daripada sebentar saya pakai laser pointer ya. Kita kebanyakan memang dari pita RNA sini yang melakukan mutasi. Tetapi yang Omikron ini kok dari spike glycoprotein ya. Jadi memang spike ini yang mempunyai gen yang berbeda dengan hasil dari mutasi dari pita RNA, sehingga masih dalam pembelajaran mengingat daripada jarangnya tempat-tempat mutasi pada virus corona itu ya. Tetapi pertama kali dilakukan di Afrika katanya tanggal 24 November itu pada pasien COVID gejalanya ringan, dan juga terjadi pada pasien yang memang sudah divaksinasi dan dengan gejala yang ringan ya. Kemudian ada kecepatan dari transmisi penularan, juga ada penurunan dari kemampuan antibodi ya, namun tidak menunjukkan perberatan daripada kondisi si pasien setelah terkonfirmasi COVID-19, walaupun pasien itu dilakukan divaksinasi
ya. Kemudian juga tidak ada perbedaan gejala dan mirip dengan varian-varian yang lain. Dan ada beberapa yang memang tidak bergejala. Jadi memang nyata dari spike yang gagal ini, ya, spike-nya ini itu berbeda dengan, jadi waktu melakukan pemeriksaan setelah PCR positif, ya, kemudian melakukan whole genome sequencing atau WGS namanya ya, dengan CT value di bawah 30, kita lakukan pengecekan pada spike, ya. Bila mana gen spike-nya terdeteksi, itu bukan Omicron karena masih utuh bentuknya walaupun mungkin sifat-sifatnya. Tetapi bila gen spike-nya tidak terdeteksi, itu yang dinamakan Omicron, seperti itu ya. Jadi ini memang perlu waktu. Pemeriksaan whole genome sequencing itu juga belum tentu sampai 2 minggu hasilnya ya. Jadi pasien saya kebetulan juga ada 8 pasien, 3 isoman dan 5 perawatan di rumah sakit saya. Ini sampai sekarang sudah seminggu belum ada hasil daripada WGS tersebut. Seperti itu. Dan ini lebih cepat memang penularannya ya, tapi tidak seberat Delta. Memang ini saya rasakan sebagai dokter paru, kemudian saya juga mempunyai klinik paru dan respirasi, dan memang saat saya menerima pasien di ruang praktek itu disekat dengan kaca yang tebal saja di meja kita itu, kalau Delta itu berasa ke badan kita itu rasanya ikut meriang gitu ya, walaupun kitanya juga nggak lama ya. Saking memang pengaruh daripada Delta sangat cepat. Tetapi dengan Omicron ini kita tidak perlu banyak proteksi ya, seperti face shield atau mungkin cuma hanya gaun saja, itu sudah bisa karena tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada tubuh kita sebagai klinisi, sebagai dokter ya. Itu yang terjadi pada perbandingan-perbandingan saat kita memeriksa pasien. Kemudian juga mutasi pada spike itu menunjukkan efek penurunan kemampuan antibodi dalam menetralisasi virus. Nah, ini mungkin kemampuan penurunan antibodi ini, kemampuan dari Supahabu ini yang benar-benar menjadikan tempat yang benar untuk kita memberikan suplemen pada pasien yang memang di daerah endemi maupun pandemi. Ya. Efek resistensi terhadap vaksinasi belum diketahui ya pada Omicron tersebut, dan aplikasi kesehatan ini vaksinasi penuh dengan Omicron menunjukkan gejala yang ringan ya. Jadi ini memang lebih ringan daripada Delta. Ya, di sini peran obat herbal yang Ibu Bapak tahu bahwa sampai saat ini masih uji klinik, dan memang untuk menemukan satu obat itu perlu antara 10 sampai 20 tahun untuk menentukan obat yang memang tunggal untuk bisa menangani COVID-19 secara paripurna. Jadi memang dalam waktu kita pandemi 2 tahun itu tidak cukup untuk menemukan suatu obat. Dan oleh karena itu, tata laksana COVID saat ini adalah masih simptomatik dan suportif, dan saat ini semua perusahaan farmasi berjuang untuk bisa menemukan obat yang sesungguhnya untuk COVID-19 itu. Ya, jadi memang kalaupun ada obat yang kita berikan remdesivir, kemudian favipiravir, kemudian dulu oseltamivir yang sudah dicari, kemudian ada chloroquinolone yang sudah ditarik, itu semua memang taraf-taraf simptomatis dan suportif ya. Jadi memang bukan obat yang sesungguhnya. Nah, di sini kita peran obat bahan alam seperti Supahabu yang isinya poliherbal ya, itu penelitian saya memang mempunyai kemaknaan signifikan hasil daripada perbaikan gejala klinis yang lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak menggunakan poliherbal, hanya ikan gabus saja ya, pada pengobatan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di obat standar itu sudah memang kita sebagai klinisi sekarang ini sudah zaman globalisasi, sudah zaman kekinian, itu semua dokter wajib melakukan tata laksana sesuai standar yang diaturkan oleh pemerintah. Semua penyakit. Jadi dokter umum, dokter spesialis A, B, C, semuanya harus ada tata laksana PPK. Jadi panduan praktek klinis yang memang itu salah satu hukumnya adalah hukumnya tinggi, legal, dan harus dilakukan kepatuhan pada PPK tersebut dengan sumber dari PNPK dan sumbernya pun dari referensi-referensi yang
sudah diatur oleh profesi dari luar negeri maupun dalam negeri dan penelitian uji klinis yang lain. Nah, jadi penelitian ini adalah pemberian ajupan obat ikan gabus dan ini dengan poliherbal tersebut, yaitu temulawak dan kelor, ya, tapi dengan dosis tinggi, ya, yaitu 5.000 satu saset dan mengandung 500 temulawak dan 500 kelor yang diberikan 3 kali 1 selama 7 hari. Justru ini sangat mempercepat sekali perbaikan klinis si pasien, ya, baik kriteria berat dan sedang, yang harusnya gejala klinis itu 2 minggu 14 hari pada varian alfa dan delta, ya, ini bisa mencapai 9 hari sampai 10 hari perbaikan klinis sehingga pasien lebih cepat pulang. Dan nilai CRP sudah bisa terhitung perbaikan setelah hari ke-7 karena obat itu diberikan 7 hari, dan masa rawat pun menjadi pendek. Yang penelitian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu rata perawatan 14 hari ke atas sampai 16 hari, ya, dengan pemberian poliherbal ini hanya perawatan antara 9 sampai 10 hari karena klinisnya membaik 9 sampai 10 hari. Dan ini skor sesak yang dirasakan oleh si penderita saat masuk dengan saturasi di bawah 93 itu sudah dirasakan hilang setelah 3 sampai 4 hari. Jadi memang tentunya akan secara psikis atau psikologi pada pasien rawat COVID saat itu memberikan rasa nyaman dan tidak cemas akan terganggunya sesak napas yang mengganggu. Ya. Nah, ini memang dasarnya memang adalah pentingnya ikan gabus atau albumin, ya, serum albumin itu pada tubuh kita, ya. Selama ini tubuh kita itu ternyata albumin itu sangat bermanfaat, ya, pada imunitas, ya. Dia sebagai antiinflamasi, dia sebagai antioksidan. Walaupun dia ikan gabus, albumin itu juga dia malah menurunkan juga pada pasien-pasien hipertensi, ya. Jadi memang ikan gabus pada ikan apalagi kalau dari laut pasti naikin tensi, ya. Ternyata dari penelitian referensi dia mempunyai efek yang hampir sama dengan kaptopril, bisa menurunkan juga daripada hipertensi. Nah, jadi albumin ini sebagai peningkat daya tahan tubuh, antioksidan, anti radang, sehingga saya mencoba untuk menggabungkan albumin dari ikan gabus itu dengan kurkumin atau temulawak, ya, dan dari kelor, ya, yang mempunyai zat aktif quercetin, camperol, tirgoslimin, dan emorfin, ya. Jadi itu zat aktif yang ada di kelor ini yang menjadikan gabungan poliherbal pada ikan gabus, ya, atau albumin, sehingga bisa memperbaiki kondisi yang tadi perawatan penelitian saya ini. Ini penelitian saya sudah dipublish di Eropa dan di Jepang, ya, Tokyo, ya. Tim saya yaitu saya sendiri, Pak Haidi dari BPPT, sekarang BRIN, ya, Bu Nurita dari Universitas Pancasila, Pak Prof. Samsudin Abdillah dari Universitas Pancasila, ya. Ini memang berempat ini, ya, kita mencoba untuk bisa menerbitkan jurnal ini publish di Eropa dan di Jepang. Nah, ini saya mencoba saja, ini penelitian saya sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya obat herbal yang 3 komponen tersebut itu bisa memperbaiki. Karena kita lihat bahwa fase-fase daripada radang paru pada COVID ini sebenarnya sih bukan COVID saja, ya. Semua fase pneumonia itu melewati suatu 3 fase ini. Fase awal, fase paru, dan fase daripada badai sitokin, ya. Badai sitokin tuh radang yang sangat berat yang memang yang hanya tadinya di paru sampai merusak pembuluh darah, akhirnya jadi masalah juga di organ lain seperti jantung, otak, ginjal, dan segalanya. Karena terus ikut melalui peradangan daripada pembuluh darah sehingga ada kebocoran peradangan sehingga menyebabkan komplikasi pada organ lain, ya. Nah, kondisi penyakit pneumonia pada COVID ini sudah dilakukan penelitian, ya, oleh teman-teman di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa memang batuk tuh bisa sampai demam tuh sampai 4-13 hari, durasi batuk itu 12-23 hari, rata 19 hari, sesak 3-8 hari, radang paru sampai seminggu, ya.
kemudian durasi rawat inap 11 sampai 16 hari, dan sepsis atau infeksi yang sampai berat mulai dari primer di paru kemudian sekunder menyeluruh keluar dari padu itu sudah mulai pada 7 sampai 13 hari, gagal napas akibat 8 sampai 12 hari, dan rawat ICU bisa ditambahkan setelah rawat inap jadi 4 sampai 12 hari, dan radang jantung muncul setelah 17 hari, dan radang gagal ginjal akut terjadi setelah 19 hari. Nah, ini sudah terdata dari perawatan di RSCM, dan pasien meninggal rata sudah menginjak hari ke-18 atau ke-19 hari. Seperti itu. Ini memang sudah jadi patokan. Nah, tetapi kita tadi sudah saya lakukan penelitian bahwa dengan terapi ajupan daripada ikan gabus dengan polyherbal tadi sudah bisa mempersingkat rawat lama inap, dan juga perbaikan klinis yang cukup signifikan, lebih awal, lebih cepat, dan sehingga pasien lebih tercegah daripada kecemasan akibat berkepanjangan dari perawatan inap. Nah, kita juga tahu, saya akan sedikit menyinggung lagi ini tentang bagaimana pentingnya paru-paru ya. Paru-paru kita tuh ada gelembung udara, ada jalan napas ya. Gelembung udara kita itu terbungkus oleh pembuluh darah. Ini Tuhan Maha Cipta, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Banyaknya sekali pembuluh darah yang membungkus daripada gelembung udara kita ini, sehingga kalau dibuka satu-satu gelembung udara kita itu seluas lapangan tenis. Ya, bayangkan paru kita yang cuma 2 biji, dua sepasang ini bisa kalau dibuka gelembung udara sepanjang luas lapangan tenis, dan pembuluh darahnya pun seluas lapangan tenis. Nah, ini yang dirusak. Pembuluh darah ini yang dirusak oleh proses peradangan daripada COVID atau infeksi lain seperti bakteri maupun virus ya. Yang itu kita cegah bila mana sudah terjadi kerusakan daripada gelembung udara, tentunya gelembung udara atau alveoli ini akan terisi suatu cairan yang seperti nanah ya, dan itu mengganggu proses pertukaran gas. Kenapa kok banyak sekali anyaman pembuluh darah ini ya? Yaitu adalah untuk pertukaran gas di mana kita bernapas, mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh kita seperti otak, jantung, ginjal, yang akan dibawa oleh pembuluh darah yang besar ini yang seluas lapangan tenis itu menuju ke pembuluh darah yang sentralnya adalah pompanya di jantung ya. Jadi memang ini saya lihat bahwa ada pertukaran gas antara pembuluh darah dengan gelembung udara, yang kotor dibuang jadi CO2, yang bagus diambil sebagai oksigen, diikat oleh sel darah merah kita, dialirkan ke jantung, dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya, ini gambarannya ya. Seperti itu. Nah, ini gambaran radang paru ya, radang paru. Kebetulan karena ini penelitiannya COVID, saya cuma gambarannya ya COVID. Sebenarnya sama saja. Yang namanya pneumonia itu adalah radang di parenkim paru, radang di jaringan paru. Bapak tahu tadi jaringan paru terisi dari gelembung-gelembung udara. Ya, gelembung udara ini kalau terjadi oleh orang radiologi dibagi scoring-scoring seperti ini. Scoring-scoring ada yang memang 0 scoringnya, bagus parunya walaupun dia konfirmasi COVID, PCR-nya positif tetapi paru-parunya bersih. Nah, tetapi bila mana sudah skornya 1, dia sudah ada lesi, luka-luka di paru ya, atau lesi ya, namanya bahasanya GGO katanya, glass opacity GGO ya. Ini sudah ada tapi sedikit. Nah, ya ini masih bisa rawat jalan. Tetapi kalau nggak di CT scan mana tahu pasiennya ini dia punya GGO, dia punya radang ya. Kemudian ya ada yang sudah 5 sampai 25%, skornya 2 ya. Kemudian ini yang sudah skornya 3, nah skornya 4 dan skornya 5. Nah, tentunya setiap radang paru ini tidak hilang begitu saja setelah diobati, tetapi akan menyebabkan jaringan ikat pasca penyembuhan daripada COVID. Nah, itu yang harus dicegah supaya pasien tidak jatuh pada luka di paru-paru. Nah, Supahabu ini penting sekali. Bagaimana pasien yang skornya 0 atau 1, atau mungkin 2 lah ya, jangan sampai berubah menjadi skornya 3, 4, dan 5. Karena resiko daripada luka di paru ini akan menimbulkan bekas atau jejas di paru-paru yang tadinya gelembung udaranya bagus ya, isinya kosong ya, kemudian terisi air oleh nanah, dan jadi airnya kolaps, pecah kolaps, sehingga menjadi jaringan ikat. Nah,
Bila mana pertukaran gas terganggu oleh banyaknya gelembung udara yang rusak itu tentunya juga oksigen pun pembuluh darahnya pun rusak, anyamannya pun rusak. Sehingga oksigen yang akan diambil oleh tubuh kita melalui sistem respirasi atau pernapasan menuju pompa jantung pun menjadi sedikit. Akhirnya kekurangan oksigen di jantung, kekurangan oksigen di organ lain pun akan menjadi dampak penurunan kualitas daripada tubuh kita, ya. Jadi setiap kekurangan oksigen akan menyebabkan gangguan daripada pembuluh darah karena pembuluh darah itu sangat sensitif terhadap keutuhan daripada oksigen, ya. Bila mana oksigen rendah, tentunya dia akan menyempitkan pembuluh darah dan pasien yang pasca COVID rata menjadi hipertensi. Kalau memang lukanya skornya sudah antara 3 sampai 5 dengan akibat jejas atau bekas COVID yang sudah meluas. Itu ya. Nah, ini saya udah dibahas tadi ya. Nggak usah. Nah, ini kita masuk pada ikan gabus ya. Nah, ikan gabus itu kenapa penting sekali pada preventif maupun kuratif ya. Jadi memang di sini Supahabu mengandung 300 mg daripada ikan gabus, kemudian di kelornya 100 mg, temulawaknya 100 mg, itu sangat cocok untuk preventif supaya apalagi masa-masa kita kena PCR tetapi masih di lesi skor 0 dan atau 01 atau 2. Ya, jadi masih bisa. Ya, jadi memang di sini karena ikan gabus yang ada pada Supahabu itu bisa memperbaiki pertukaran oksigen, ya, dia menguatkan gelembung udara, ya, supaya tidak terjadi proses pneumonia yang meluas, atau mungkin kalau belum pernah pneumonia atau pasiennya tidak pneumonia, itu dia akan tidak mencegah supaya tidak kena pneumonia karena dia memperkuat daripada dinding pembuluh darah dan juga dinding daripada alveoli. Kemudian pada COVID, bila mana ada ikan gabus kita minum ya sebagai preventif penghambat, dia menghambat ikatan virus COVID dengan reseptor ACE2. Ibu-ibu tahu, Bapak Ibu, reseptor ACE2 itu adalah memang angio converting enzyme yang kedua itu memang ada di seluruh tubuh kita. Memang itu Tuhan berikan, ya. Tuhan berikan, dia yang melebarkan, dia yang menyempitkan pembuluh darah kita. Itu memang sudah fisiologisnya dari Tuhan, ya. Jadi memang itulah tempat masuknya COVID, ya. Masuknya tuh melalui dan itu ada seluruh pembuluh darah, juga di organ lain seperti ginjal, jantung, bahkan kulit pun ada, ya, bahkan otak pun ada. Jadi semua organ hampir rata mempunyai reseptor ACE2. Nah, ikatan ini dihambat oleh adanya ikat gabus, albumin, ya. Tentunya struktur molekul albumin ini yang menghambat ikatan ini supaya fusi atau aduan antara virus COVID dengan reseptor itu tidak menimbulkan sinyal yang menimbulkan lanjutan daripada proses kegiatan perkembangbiakan daripada virus COVID, ya. Kemudian albumin juga mencegah albumin darah. Ya, memang kondisi kita kalau sakit atau intake makanan kurang, tentunya albumin akan menurun. Nah, ini mencegah kalau memang dalam fase-fase preventif saat kita terkena sakit ataupun kita mengalami suatu kondisi yang di daerah pandemi, ya. Juga mencegah penurunan limfosit darah. Nah, limfosit darah ini salah satu parameter yang sangat mudah untuk melihat bahwa kita bagus atau viable daya tahan tubuh kita. Jadi kalau kita ibu bapak mengecek darah lengkap, ada presentasi daripada sel darah putih kita yaitu limfosit. Nah, limfosit itu salah satu parameter di mana imun kita masih bagus lah, ya, masih bagus sehingga kita bisa cukup mempunyai porsi yang kuat dalam mengarungi suatu kondisi-kondisi pandemi atau pasien-pasien yang memang saat ini yang kayak seperti ini musim dingin ya Bu, ya, hujan ya, banyak orang yang ISPA, yang flu ya. Ya, ini kan daerah-daerah yang pancaroba ya. Tentunya imun yang available ini yang cukup bisa menahan kita daripada kondisi pancaroba seperti ini. Kemudian mencegah proses peradangan atau inflamasi pembuluh darah alveoli sehingga dapat mencegah kebocoran. Tadi kan bila mana terjadi pneumonia pasti terisi oleh suatu cairan seperti nanah ya, yaitu yang kaya akan albumin, tapi justru pemberian albumin pada pasien yang tidak albumin, tidak kekurangan albumin itu bisa mencegah
terjadinya intake daripada alveoli atau gelembung udara sehingga dia bisa terhindar dari pneumonia. Ya tentunya juga pasiennya harus dilihat juga ya, basicnya jangan sampai dia mempunyai penyakit-penyakit yang lain, misalnya gagal ginjal ya, atau pasien yang memang gagal ginjal itu harus rendah protein ya, karena saringannya pembuluh darah di ginjalnya sudah rusak, dol ibaratnya, karena albumin itu kan berat molekulnya tinggi, lebih besar daripada cairan yang lain, sehingga bila mana sudah rusak saringan di ginjalnya, karena gagal ginjal sudah lama, apalagi dia cuci darah, tentunya penyaringannya sudah sudah tidak bisa menyaring lagi, beratnya pemberian albumin juga harus dipertimbangkan ya. Itu juga, jadi Bapak Ibu bisa melihat kondisi-kondisi pasien ini apakah sudah dalam keadaan punya penyakit kronis ya seperti gagal ginjal. Kemudian albumin juga menurunkan proses inflamasi dan stres oksidatif ya. Jadi memang bila mana kita di suasana pancaroba seperti sekarang ini, orang banyak yang ispa, banyak yang batuk, apalagi teman-teman di kantor ya, itu juga daerah respirasi atau daerah hidung itu, selaput lendir di hidung, di tenggorokan itu juga mudah terinflamasi, mudah menjadi radang dan menjadikan stres oksidatif yang mungkin menimbulkan akhirnya dia menjadi sakit ya, seperti buntu hidungnya atau tidak bisa mencium, anosmia. Nah ini albumin bisa mempunyai efek terhadap ini. Semua saya baca dari referensi ya. Kemudian albumin yang ada pada supahabu tersebut juga meningkatkan kerja daripada obat. Misalnya Bapak Ibu ada pasien yang mempunyai obat, dia meminum obat yang darah tinggi misalnya, darah tinggi, ingin supaya efektif obat darah tinggi itu pada sasarannya sesuai dengan kerja daripada obat tersebut ya. Itu albumin yang ada pada intake itu bisa mempercepat, menstabilkan, meningkatkan cara kerja si obat yang kita harapkan pada sasarannya, seperti itu ya. Di samping dia memblokir tadi ya virus ke dalam tubuh kita. Dan albumin sendiri mempunyai efek yang baik terhadap pembuluh darah, juga dia mencegah pembekuan pembuluh darah, sehingga pada kasus-kasus COVID yang terjadi suatu bekuan darah di pembuluh darah akibat kerusakan dinding dalam daripada pembuluh darah itu dicegah oleh albumin, sehingga diharapkan tidak terjadi proses koagulasi atau pembekuan darah di tubuh kita ya, seperti itu. Nah ini kita lihat bahwa kadar albumin di ikan gabus ya 2,17, proteinnya 16, lebih tinggi dibandingkan dengan putih telur yang sama kita ini proteinnya ya. Albumin 73, ikan gabus 2,17. Ya ini semua adalah golongan-golongan yang mempunyai kadar albumin dan protein ya. Ya ikan gabus juga ternyata ada yang ikan gabus alam, ada ikan gabus yang budidaya yang memang dikelola ya. Dia sebagai antioksidan, dia juga mempunyai obat anti hipertensi daripada kedua golongan tersebut yang memang dibudidayakan dan dari gas alam yang ada di laut ya. Di air tawar maksud saya, bukan laut ya, air tawar. Jadi ini mempunyai kekuatan antioksidan dan juga sebagai anti hipertensi setara dengan captopril ya. Bahkan ada beberapa yang kekuatannya hanya 1/10 kekuatan captopril, tapi ada yang memang menyamai efek daripada captopril. Saya ambil salah satu jurnal saja. Kemudian ini kehebatan pada ikan gabus ya, ada asam amino yang non esensial dan menggunakan amino esensial, sehingga kerja daripada albumin pada ikan gabus itu sangat efektif sebagai antiinflamasi maupun sebagai antioksidan dan juga mencegah terjadinya bekuan darah ya. Kemudian efek onkotil albumin ya ini ya, mencegah kebocoran karena dia berat molekulnya tinggi dan muatannya negatif ya, jadi sangat kuat dalam ikatan dengan sel darah merah yang diangkut oleh albumin yang diangkut oleh sel darah merah ini, dia bisa menahan kebocoran pembuluh darah. Dan juga sifat non-onkotik daripada albumin pada ikan gabus itu juga mencegah kerusakan oksidatif, stres oksidatif
atau radikal bebas yang polusi atau mungkin zat-zat yang merusak sel tubuh kita. Juga dia bisa melindungi daripada aktivitas mediator obat, toksin yang hasil metabolisme kita karena memakan suatu obat-obat tertentu. Di samping dia meningkatkan transportasi pada sel sasaran, juga dia bisa mencegah kerusakan atau mengikat mediator toksin yang dihasilkan oleh suatu bahan-bahan tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini zinc ya. Nah kita bawa daripada ikan gabus mengandung zinc juga ya, di mana zinc ini yang kadarnya sangat tinggi ya pada ikan gabus itu berpotensi juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ada tambahannya bila mana dikasih zinc dari luar dengan zinc pada ekstrak ikan gabus itu juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi kalau memang cukup zinc pada ikan gabus saja dapat meningkatkan sistem kekebalan, pada tata laksana COVID yang sekarang ini ada paduan zinc untuk diberikan pada standar pengobatan standar COVID, itu tidak perlu karena sudah ada mengandung zinc pada poliherbal tersebut. Kemudian juga mengurangi hipersensitif, reaksi alergi pasca COVID, karena pasien COVID itu kalau sudah beberapa hari dia jadi hipersensitif, gampang batuk, kadang-kadang ada yang ruam-ruam di tangan ya, gatal, itu juga salah satu ada long COVID ya. Kemudian juga dia bisa meningkatkan kerja pembunuh kuman atau virus sehingga dia sebagai antimikroba maupun antivirus yang lain, sehingga bukan saja sebagai peningkat daya tahan tubuh atau antiinflamasi, juga dia bisa sebagai antimikroba. Dan zinc tersebut yang pada albumin ini yang bekerja untuk mencegah pada anosmia atau gangguan perasa pada infeksi COVID dengan mencegah stres oksidatif pada selaput lendir di daerah hidung. Dan kita masuk pada temulawak ya. Jadi selama ini temulawak itu digunakan ya sebagai nyeri sendi pada rematik ya. Kemudian juga dia berpotensi untuk menurunkan lemak darah dan sebagai antioksidan juga ya, gabungan dari ikan gabus dengan kurkuma, suatu antioksidan yang double ganda ya. Nah ini juga pada nyeri sendi atau orang pneumonia atau orang infeksi apapun ya, kadang-kadang kita suka berada menjadi greges ya atau nggak enak badan gitu ya. Itu salah satu mengurangi juga, salah satunya adalah komponen daripada kurkumin ya. Kemudian dia melindungi hati, jadi memang kadang-kadang pasien yang banyak obat atau penyakit kronis ya, penyakit kaskat tropik yang sekarang ini memang jadi targetnya pemerintah kita ya, seperti kencing manis, sepertinya ginjal, hipertensi, itu kan, itu penyakit kaskat tropik, penyakit kronis yang memang sangat banyak mengambil porsi daripada dana APBN ya untuk di JKN, sehingga ini adalah obat-obatan yang memang potensi menjadi toksik. Nah ini kurkumin ini bisa menjadikan hepatoprotektor, melindungi hati ya. Dia juga bisa memperbaiki kadar fungsi hati, SGLT, juga mencegah terjadinya radang pada hati ya. Kemudian dia merangsang fungsi pankreas ya. Fungsi pankreas itu untuk supaya selera makanannya menjadi lebih baik dan metabolisme daripada sistem hormon menjadi baik dan fisiologis tubuh menjadi baik. Dan pankreas tentu Bapak Ibu tahu bahwa dia meningkatkan merangsang produksi daripada insulin kan. Nah, insulin itu tujuannya adalah diproduksi oleh tubuh adalah merubah semua bahan-bahan menjadi gula menjadi energi ya, supaya di energi tidak ngumpul gula dalam tubuh kita ya. Nah, tentunya dengan kita menyeimbangkan poliherbal ini, kita juga mencegah mengaktifkan porsi daripada insulin supaya dia bisa bekerja dengan baik, merubah gula dalam tubuh menjadi energi yang kita butuhkan untuk bekerja atau kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kurkumin juga sama dengan antimikroba tadi ya, dengan albumin ya sebagai antimikroba ya. Dia kapsul pada dinding pada bakteri yang kaya akan lemak dan mengandung asam nukleat itu dihambat ya oleh kurkumin, sehingga dia dengan mencegah permeabilitas membran dinding daripada kuman bakteri ya, dan mencegah juga transfer aktif melalui membran sel. Jadi kurkumin, albumin mempunyai antimikroba ya dengan cara-cara yang berbeda-beda cara kerjanya ya. Nah ini
review artikel atau tinjauan pustaka di mana temulawak atau yang zat aktifnya kurkumin itu bisa bekerja pada virus COVID ya. Dan dari mulai reseptornya dihambat seperti albumin ya, dihambat supaya tidak terjadi fusi. Kalau sudah terjadi fusi, dia juga akan bekerja di daerah tubuh kita ya, baik replikasinya dihambat, transaksinya dihambat, ya di mana saja dia bekerja, banyak titik yang dia bekerja selain di reseptor ACE2, dia di pencegahan rilis daripada virus, kemudian transaksi, replikasi, dia hambat juga dia di enzim tubuh kita yang dipakai oleh si virus COVID ya, supaya tidak berikatan, supaya tidak keluar virion-virion yang banyak ini yang akan berkeluar sampai miliaran, yaitu dihambat oleh kurkumin dalam tubuh kita. Karena kita tahu bahwa enzim-enzim protease atau enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita ini sebenarnya ditumpangi oleh virus itu hanya untuk berkembang biak. Kita dipakai pada kita ini, dipakai oleh si virus ini untuk berkembang biak menjadi virion-virion yang banyak. Nah, ini gitu menghambat enzim ini supaya tidak dipakai oleh si virus tersebut ya. Dan juga ada enzim juga namanya RPDP ya. RPDP juga sama digunakan, juga dihambat oleh kurkumin sehingga proses daripada radang ya, nih mediatornya ini namanya. Proses radang-radang ini yang namanya ini gini ya Bu, Bapak Ibu, mohon maaf agak pusing kali ya. Ini ada dihambat ya. Juga yang anti radangnya ditingkatkan gitu ya. Kemudian juga oksidan-oksidan yang menimbulkan kerusakan pada sel pun dihambat ya. Ini juga ada mediator yang merusak jaringan ikat dari luka di paru, menjadikan jaringan ikat di badan paru itu dihambat supaya tidak terjadi bekas daripada COVID ya, yang mengganggu fungsi paru menjadi kaku ya. Jadi fungsi pengambilan oksigen menjadi sedikit ya, itu dihambat oleh kurkumin tersebut ya. Sehingga kalau virionnya sedikit kan komplikasinya pun menjadi sedikit juga ya, kerusakan organ lainnya menjadi sedikit juga. Itu harapan kita dari harapan daripada pengobatan dengan poliherbal dan ikan gabus ya. Kita masuk ke kelor ya. Ini secara penelitian daripada bioinformatika ya. Jadi memang kalau kita mau masuk ke ranahnya penelitian preklinik kemudian berlanjut menjadi uji klinik, itu ada namanya penelitian awalan lah bahasanya ya, bahasa awamnya awalan. Jadi dengan aplikasi namanya molecular docking ya, dilihat ternyata dari zat aktif ini si kelor ini ternyata dilihat ada 4 zat aktif ini kita adukan kepada enzim yang ada di COVID, yaitu main protease dengan RP ini, RNA dependent ini, ternyata dia cukup bisa menghambat kerja daripada virus COVID. Ini sudah banyak literatur yang menggunakan molecular docking atau bioinformatika bahwa kelor ini adalah tanaman magic sekali, tanaman magic. Saya sudah membuat review artikel atau tinjauan pustaka, tinggal di approve ya. Saya kebetulan saya dari dokter paru, saya membuat jurnal review artikel efek potensial daun kelor terhadap virus COVID, dan tinggal dipublikasi oleh jurnal respirasi dari UNER ya, Erlangga Surabaya. Nah, ini manfaatnya adalah karena memang kita tahu bahwa COVID itu banyak sekali komorbid yang kena ya. Jadi memang apalagi kalau pasien itu kita punya hipertensi, pasiennya punya diabetes, yang memang penelitian saya di BNPB saat kita audit mortality pasien-pasien yang saya audit di beberapa rumah sakit termasuk Cipto, Fatmawati, Polri, waktu itu saya audit Darmais, memang rata itu paling tinggi adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi memang ini poliherbal ini menurut saya ya memang manfaatnya sangat banyak karena juga bisa membantu faktor-faktor komorbid penyakit kronis yang dibawa pasien saat dia menderita COVID seperti itu ya. Jadi ini adalah dia menghambat, mencegah gula darah ya, hambatannya melalui enzim glukosidase. Ini zat aktifnya juga ada ya, flavonoid, polyphenol, quercetin ini mencegah kalau kita makan yang mengandung gula itu dicegah di mukosa usus ya. Kemudian juga ningkatin insulin ya di sel pankreas itu, sel
getah, bahasa awamnya sel getah, apa pankreasnya? Sel getah liur apa ya bahasanya ya. Nah, pankreas ya. Nanti Bapak lihat deh ya, bahasa awamnya pankreas itu apa gitu ya. Nah, itu dia meningkatkan insulinnya supaya dia bisa bekerja merubah gula jadi energi gitu, nggak numpuk gulanya nggak numpuk di dalam tubuh kita ya. Kemudian kalau ada gula pun di dalam jaringan, di kaki atau di mana ya, jaringan perifer di tepi itu bisa dirubah menjadi energi ya, jadi merangsang ambilan glukosa di jaringan ya. Kemudian menghambat juga proses terbentuknya gula yang berlebih di hati dan juga menekan penyerapan gula di otot atau di jaringan lemak ya. Disama-sama dengan kurkumin juga dia melindungi hati dari beban obat-obatan ya, dan mencegah proses terjadinya pembentukan lemak ya dari kelor tersebut ya. Kemudian dia mengandung kalium jauh lebih banyak. Selama ini di rumah sakit selalu kalau kakinya pegel atau lemes ya, oh kaliumnya rendah, banyak makan pisang ya Bu gitu ya, banyak makan pisang supaya kaliumnya cukup bagus gitu ya. Mungkin pegelnya ibu atau lemesnya ibu dari kekurangan kalium. Kalium itu adanya pada pisang Ambon kan seperti gitu ya. Padahal kelor itu 15 kali lebih banyak daripada pisang ya. Apalagi kalau digabung dengan magnesium dengan zinc, vitamin E, dia bisa menghasilkan perbaikan daripada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darahnya yang tadinya sering menyempit ya, yang aliran dalam pembuluh darahnya menjadi deras ya, jadi menimbulkan hipertensi, itu bisa jadi rileks, memperbaiki juga tekanan darah ya. Sama juga dengan albumin, dengan kurkumin, kelor juga mempunyai antibakteri ya, antimikroba ya, merusak juga membran sel bakteri. Kemudian juga dia memberi sinyal menghambat virus COVID masuk ke dalam tubuh kita. Jadi 3 ini sudah terbukti dari literatur, bahkan penelitian saya bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang sinergis, bekerja dengan sinergis tadi ya, patoprotektor, hipertensi, ya, antimikroba, antivirus ya. Jadi itu ya. Jadi ini ada manfaat kelor yang lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh, sama ya dengan albumin ya. Dia juga kalau beli daunnya murah ya, didapat bermanfaat ya, dan berkhasiatnya banyak, tanaman magic lah ini ya. Bisa juga untuk malnutrisi seperti kurkumin ya, untuk nafsu makan ya. Kemudian juga dia bisa mengeluarkan diuresis cairan ya, bisa kalau misalnya pasien dengan badannya seperti bengkak-bengkak ya, juga dia mengurangi sakit, juga antipiretik, mengurangi demam ya. Kemudian juga sangat bermanfaat pada semua sistem dalam tubuh kita, sistem pernapasan, usus, kepala ya, saraf pusat, jantung, pembuluh darah, dan sistem imun ya. Ini zat aktifnya tadi yang saya bahas daripada temulawak yaitu kurkumin. Kalau di kelor banyak sekali senyawa aktifnya yaitu pemperol, ergospermin, morfin, quercetin, apigenin, yang sifatnya adalah sebagai imunomodulator dan juga pencegahan dan proteksi terhadap suatu infeksi. Ya, ini juga quercetin ya, pada kelor itu juga mencegah bekuan-bekuan darah pada pembuluh darah, juga mencegah perusakan dari pembuluh darah bagian dalam ya, sebagai anti radang. Juga dia mencegah memperbaiki anosmia atau penyumbatan stafur lendir di hidung ya, sama tadi dengan pada albumin ya, sebagai stres oksidatif pada hidung ya, mencegah anosmia. Juga dia sebagai antimikroba juga, dia juga mencegah pada badai sitokin radang pada radang paru COVID ya, cedera paru akut, dengan menghambat enzim siklooksigenase, enzim lipoksigenase, dan produksi debat TNF alfa. Ini adalah satu mediator yang merusak daripada paru-paru yang menimbulkan jadi jaringan ikat akibat infeksi pada COVID atau virus yang lain. Nah, ini hasil penelitian saya yang kemarin saya ingatkan kembali bahwa dengan pemberian dosis saya waktu itu adalah ikan gabusnya 5.000 ya, kemudian
kelornya 500, kelornya 250, temulawaknya 250, itu memperbaiki laboratorium ya pada orang radang paru, liposit ya, daya tahan tubuh pada darah lengkap, LED juga membaik, kekentalan darah yaitu D-dimernya membaik, fungsi hatinya juga cepat membaik ya. Kemudian padahal pasien saya saat itu CT score-nya CT 3 ya, antara 25 sampai 50% daripada kondisi paru yang rusak ya, dan mampu cepat memperbaikan daripada parameter C-reaktif protein ya, anti radangnya cepat sekali, kemudian perbaikan limfositnya dan pendek masa rawat inap. Kemudian ini juga sebelum dan sesudahnya kita ukur nilai CRP-nya itu juga sangat baik ya, perbaikan pneumonia. Kemudian scoring sesaknya juga sebelum dan sesudah pengobatan itu juga perbaikan, fraksi oksigennya cepat lepas daripada alat oksigen. Kemudian juga demamnya sudah turun hari ketiga ya. Jadi memang Polyherbal Plus ikan gabus ini ada memang terbukti dari penelitian saya sebagai antiinflamasi ya. Mungkin ini slide terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan pada Omikron. Ya, jangan panik, kita gaungkan Bapak Ibu pada masyarakat adalah bagaimana kita preventif ya, sesuai dengan juga arahan dari Menteri Kesehatan, juga Wakil Menteri Kesehatan, kemudian teman saya Dr. Dante ya, itu adalah sekarang target kita adalah mencegah penyakit penular. Ya, baru nanti mencegah penyakit kaskad kronis seperti diabetes, hipertensi, karena negara kita juga ya mungkin dalam keadaan yang sudah mepet ya anggarannya. Jadi memang usaha preventif yang dilakukan Bapak Ibu itu jauh lebih bijaksana, lebih baik dibanding kita menunggu sakit dan kemudian panik mencari rumah sakit, perawatan rumah sakit, sehingga mengisi rumah sakit itu juga suatu hal yang berat ya. Belum tentu juga menghasilkan hal yang bagus, bekas daripada COVID itu menjadi bumerang, bekas COVID itu menurunkan kualitas daripada sistem respirasi, long COVID harus dipikirkan ya, itu juga harus kita pikirkan. Jadi lebih baik adalah usaha preventif yang Ibu Bapak lakukan melalui Subhabu Alfa, dan tetap lakukan 5M ya, memakai masker ya, di budaya yang patuh, budaya yang bagus, budaya yang saling menghargai orang lain ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1 meter ya, kemudian juga mencegah kerumunan ya, kalau kerumunan tetap saling mengingatkan ya. Jadi mencegah perkumpulan-perkumpulan yang memang meningkatkan risiko transmisi Omikron ya. Kemudian vaksin, insya Allah saya sudah beberapa kali pasien saya yang sudah pakai kursi roda datang ke klinik saya vaksin dan saya layak untuk vaksin, tidak ada yang meninggal karena vaksin dan tidak ada yang serangan berat karena vaksin. Jadi bila mana ada yang stres, ketakutan karena vaksin, tentunya menurut saya tidak terbukti sampai saya memantapkan diri bahwa ini aman untuk layak divaksin. Insya Allah ya, walaupun banyak hoak-hoak yang bagaimanapun saya tetap karena saya baca referensi banyak dan saya mengerti bagaimana proses daripada peningkatan imunitas, jadi saya tidak pengaruh oleh hoak-hoak yang bagaimanapun ya. Kemudian lakukan pola hidup sehat ya. Karena ternyata Tuhan memberikan suatu nikmat yang luar biasa dengan kita diberikan herbal yang sangat kaya, dan di Subhabu apa ini produk Indonesia ya, yang kadang-kadang saya lihat di multiple level marketing yang sukses kayak seperti apapun, tapi produknya produk luar negeri ya, produknya produk yang memang kita nggak tahu nanamnya bagaimana, tapi kalau kita tahu di mana, apalagi kita bisa menanam dengan baik, kita bisa menyebarkan bahwa kita punya budaya, punya tanaman yang indah, yang subur, kita bisa menghasilkan obat-obatan dari yang apa yang kita punya dari negara kita, sayang dengan negara Indonesia. Tentunya kita jauh lebih bijaksana yang akan mempopulerkan hidup sehat melalui hasil daripada lahan
reaktif ya. Pilihan suplemen yang tepat dan benar-benar menjaga daya tahan tubuh ya. Polyherbal Supahabu sudah terbukti secara uji klinis bisa memperbaiki pasien dengan infeksi dengan virus COVID. Nah, sekarang dengan Supahabu yang dosis 300, 100 dari kelor dan temulawak dari 100 itu juga bisa mempunyai indikasi preventif, pencegahan, juga mungkin kuratif di skor atau fase di awal pasien sakit gitu ya. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya membuka diri untuk menerima diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.